كالمطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. كيف حالكم أيها الطلاب وطالبات في قسم تعليم اللغة العربية في جامعة المحمدية بمالانك؟ لعلكم بخير وعافية. في هذه الفرصة نواصل الدرس في درسنا الصرف إن شاء الله. هنا سأشرح لكم الكتاب، يعني هذا الكتاب هو الكتاب المشهور عن الصرف. هذا الكتاب ما يسمى بالأمثلة التصريفية. هذا الكتاب ألفه الشيخ محمد معصوم بن علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والآخرة. اعلموا أيها الطلاب والطالبات أن الشيخ محمد معصوم بن علي هو من أندونيسيا، جاوا الشرقية. طيب، لنبدأ الدرس. هنا سنتكلم عن التصريف الاصطلاحي. التصريف الاصطلاحي كما رأيتم في الشاشة في الباب الأول من الثلاثي المجرد. هنا سأقرأ لكم الأوزان. الأوزان جمع من الوزن. الأوزان من هذا الباب. هذا الباب يسمى باب فتح ضم. ماذا؟ باب فتح ضم. لماذا؟ لأن في عين فعله، عين الفعل بمعنى وسط الكلمة. الوسط هنا حرف العين، أليس كذلك؟ طيب، ما حركته؟ الحركة هنا فتحة في فعل ماضي، وفي فعل مضارع الحركة هي حركة الضمة. فنقول في هذا الباب يعني باب فتح ضم، أي الفتحة في ماضيه والضمة في مضارعه. سأقرأ لكم: فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول، افعل لا تفعل، مفعل مفعل مفعل. فعل فعل الماضي، فعل فعل الماضي. سأنطق لكم باللغة الإندونيسية. فعل fi'il madi, kata kerja lampau yang kemudian kita terjemahkan telah berbuat. Yaf'ulu fi'lul mudhari' yang berarti sedang, maka kita terjemahkan sedang berbuat. Fa'lan wa maf'alan. Kedua wazan ini semuanya adalah masdar. Ma huwal masdar? Nah, masdar dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai sumber. Secara istilah masdar sendiri artinya sebuah isim ya. Jadi bukan fi'il, bukan kata kerja. Isim yang kosong dari waktu. Jadi nggak ada makna waktu di dalam isim tersebut, sebagaimana fi'il madhi yang berarti waktunya sudah lampau, sedangkan fi'il mudhari waktunya sedang berjalan. Nah, dalam masdar itu tidak ada keterangan waktunya. Nah, fa'lan wa maf'alan
kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan. Baik, mungkin teman-teman di dalam bahasa Inggris pernah belajar yang namanya gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Rumusnya masih ingat? Yaitu verb plus ing. Nah, jadi kata kerja yang dibendakan yaitu dia merupakan kata benda tetapi diambil dari kata kerjanya. Baik, kembali ke fa'alan. Fa'alan perbuatan. Lalu maf'alan itu apa? Kalau sama-sama masdar. Baik, di sini maf'alan teman-teman itu disebut juga dengan masdarun mimiyun. Masdar yang diawali dengan huruf mim. Nah, maf'alan. Adapun secara arti maka tidak ada perbedaan. Fa'alan dan maf'alan itu keduanya sama-sama perbuatan. Isim yang tidak terikat waktu. Nah, maka di sana diberi huruf wawu. Ada huruf wawu, atof, penghubung yang menandakan bahwa fa'alan dan maf'alan itu setara dalam makna alias sama saja. Tergantung kita mau pakai yang mana. Fa'alan boleh, maf'alan juga boleh. Fahuwa, maka dia. Fahuwa di sini dimunculkan teman-teman untuk menyelaraskan bait sebuah nazam, sebuah syair ya. Ini boleh kita katakan sebuah syair atau juga sebuah nazam keteraturan, maka dimunculkanlah fahuwa di sini supaya enak dinazamkan, dilafalkan. Jadi fahuwa itu bisa diabaikan, tidak apa-apa. Yang penting kita ke sampingnya, yaitu fa'ilun. Fa'ilun bermakna pelaku, subjeknya di sini. Ya. Maka kalau fa'ala tadi telah berbuat, maka fa'ilun kita terjemahkan mungkin dengan kata si pelaku atau yang semisalnya. Wadzaka, dan yang itu maf'ulun. Maf'ulun bermakna yaitu yang dikenai pekerjaan. Maka terjemahan maf'ulun adalah yang diperbuat. Uf'ul, hadza fi'il amr, kata perintah. Kerjakanlah, lakukanlah, perbuatlah. La taf'ul, fi'lun nahi, jangan perbuat, jangan lakukan. Maf'alun, maf'alun. Taib, di sini ada angka 2 di sampingnya. Yang itu artinya kita mengulangnya sebanyak 2 kali karena memang dalam wazan ini mengandung 2 arti, yaitu ismuz zaman wasmul makan. Isim yang menandakan waktu dan menandakan tempat. Maka maf'alun kita artikan waktu atau tempat perbuatan. Kemudian mif'alun huna ismul alah, nama alat. Jadi alat untuk berbuat. Baik. Apa yang tadi kita sebutkan semuanya adalah wazan yang berjenis sahih. Nah, di kolom sampingnya ini sebuah keterangan tentang kata kerja yang disebutkan di sampingnya. Sahih itu berarti sehat. Sehat artinya tidak ada cacat, normal. Nah, oh, berarti ada kata yang tidak normal, kata yang cacat, kata yang berpenyakit. Naam, ada. Nanti akan kalian temukan dalam bab ini insyaallah. Tanda petik di bawahnya itu sama dengan di atas, sahih, sama. Ada contoh, nasara, yansuru, nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, nasran wa mansaran pertolongan, nasirun penolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong, mansarun mansarun waktu atau tempat menolong, minsarun alat untuk menolong.
Mudha'af. Dan kita masuk jenis kata yang mudha'af. Apa itu mudha'af? Mudha'af diambil dari kata dha'afa yudha'ifu, ya artinya berlipat ganda. Atau dalam bahasa yang lain adalah double. Apanya yang double? Perhatikan, di sini ada tasdid. Nah, jadi setiap huruf yang bertasdid itu sebetulnya adalah 2 huruf dia. Jadi madda itu aslinya adalah madada. Atau madda, mim, dal sukun, kemudian dal fathah. Jadi dibaca madda. Yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Ma makna madda? Madda yaitu memanjangkan. Yamuddu sedang memanjangkan. Muddan wa mamaddan, keduanya artinya perpanjangan. Maddun. Nah, mad suatu mungkin kita terjemahkan madun adalah panjang, sesuatu yang panjang. Nah, dan teman-teman ketika belajar tajwid sering mendengar istilah mad, ya diambil dari sini. Mad wajib muttasil misalkan, panjang. Mad tabi'i. Mad diambil dari masdarnya, mad tabi'i. Mad atau panjang tabi'i yang biasa. Wa dzaka mamdudun, mamdud yaitu yang dipanjangkan, mudda panjangkanlah, la tamudda jangan panjangkan. Mamaddun waktu atau tempat ya memanjangkan, mimaddun alat untuk memanjangkan. Yang berikutnya baris ajwafu wawin. Ajwaf di sini maknanya adalah tengah, wasat. Sedangkan wawi yaitu huruf wawu. Nah, disinilah teman-teman kemudian mengetahui apa yang disebut dengan fiil yang berpenyakit. Kata kerja yang tidak sahih alias mu'tal, ya, lawan sahih adalah mu'tal, berpenyakit. Ada illatnya di sana, penyakit. Dalam bahasa Arab, huruf yang berpenyakit itu ada huruf yang dikatakan penyakit, huruf illat ada 3. Silakan dihafal. Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Atau bisa dihafal, diringkas dengan kata ayu. Dan kebetulan di sini ajwaful wawi penyakitnya berupa huruf wawu dan posisinya ada di ajwaf, di tengah. Perhatikan, sana yasunu. Di fi'il mudhari'nya muncul huruf wawu. Padahal ketika di fi'il madhinya itu alif. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit. Tidak normal sebagaimana fi'lun sahih. Tidak ada perubahan huruf awalnya, tengahnya maupun huruf akhirnya. Tidak ada perubahan. Nah, di sini ada huruf tengahnya, ajwafnya. Ajwaful wawi. Baik, kita baca dulu untuk fi'il ini, kita tasrifnya. Sana yasunu saunan wa masanan fahuwa sa'inun wa dhaka masunun sun la tasun masanun miswanun. Sana telah berlindung, yasunu sedang berlindung, saunan wa masanan perlindungan, sa'inun orang yang berlindung, wa dhaka masunun yang masunun yaitu yang dilindungi, sun lindungilah, la tasun jangan lindungi, masanun tempat atau waktu berlindung, miswanun alat untuk berlindung. Yang berikutnya naqis wawi. Naqis secara bahasa memang maknanya adalah kurang, cuma di sini secara sorof naqis adalah ujung huruf ini. Nah, kemudian tanda petik itu maksudnya sama dengan di atas. Jadi naqis wawi adalah ujungnya berpenyakit huruf wawu. Yang dimaksud dengan ujung di sini adalah di sini lamnya. Nah, ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu.
Ada wawu di sini. Penyakitnya wawu. Nah, ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dhaka maghzuwun ughzu la taghzu maghzan maghzan bighzan. Ghaza telah berperang, yaghzu sedang berperang, ghazwan peperangan, wa maghzan peperangan juga, fahuwa ghazin orang yang berperang, wa dhaka maghzuwun yang diperangi. Ughzu perangilah, la taghzu jangan berperang. Maghzan tempat atau waktu berperang, mizan alat berperang. Sekarang yang terakhir dari bab ini adalah mahmuzun fa. Jadi mahmuz itu sama dengan ini teman-teman. Wazannya kan maf'ul ya. Coba disamakan. Mahmuz, maf'ul, nah sama. Artinya terhamzahkan. Nah, mahmuz diambil dari kata hamzah. Mahmuzun terhamzahkan. Apanya? Fa-nya. Yang dimaksud dengan fa adalah fa ini. Jadi depannya teman-teman. Huruf fa atau huruf depan yang paling depan itu adalah berupa huruf hamzah. Gampangannya seperti itu. Jadi mahmuzun fa bisa kita mengerti huruf depannya berupa hamzah. Contohnya amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amirun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Amala, ma makna amala? Telah bercita-cita. Ya'mulu sedang bercita-cita. Amalan wa ma'malan cita-cita. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman ketika kita belajar bahasa ini penting. Itu tidak sebagaimana kita belajar matematika. Matematika itu ilmu pasti. 4 tambah 4, 8, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 1, 2. Nah, di sini teman-teman tadi kan bisa perhatikan di masdar ini sejak awal kita artikan semuanya cocok dengan imbuhan perbuatan, pertolongan, ya, perpanjangan, perlindungan, peperangan. Kalau ini, masa kita terjemahkan percita-citaan? Tidak. Nah, jadi bahasa itu nggak seperti itu ya. Jadi yang benar bahasa itu sesuai dengan adat bahasa itu sendiri. Budaya bahasa itu sendiri. Atau lazimnya bahasa itu sendiri. Maka kita artikan cita-cita. Nah, disinilah kemudian bahasa itu melibatkan apa? Rasa, bukan logika. Rasa. Lanjutkan. Amilun orang yang bercita-cita. Ma'mulun yang dicita-citai. Umul bercita-citalah. La ta'mul jangan bercita-cita. Kok bisa jangan bercita-cita? Ya mungkin begini. Ya akhi la ta'mul an takuna sariqan. Kamu jangan bercita-cita jadi pencuri. Faham? Ma'malun waktu atau tempat bercita-cita. Mi'malun alat untuk bercita-cita. Apa ini maksudnya? Nah, sekali lagi saya ulangi, ini kita sedang belajar bahasa. Jadi bukan soal logika. Nah teman-teman, apa yang tadi disebutkan alat-alat tadi, isim alat, ini semua alat untuk berbuat sesuatu seperti minsorun, alat untuk menolong, alat memperpanjang, alat untuk melindungi, alat untuk berperang, alat untuk cita-cita. Ini apa ya? Apa ada alat untuk sampai kepada cita-cita? Tidak ada ya. Yang ada adalah usaha, doa, itu bukan alat. Nah, di sini kita abaikan saja mi'malun sebagai alat cita-cita. Mungkin tidak dipakai juga di kalangan Arab sendiri, apalagi kita yang bukan punya bahasa. Baik. Nanti di ilmu sharaf ini apakah semua yang ada kita tasrif ini dipakai semua oleh orang Arab? Jawabannya tidak, karena sekali lagi bahasa itu sesuai dengan kalaziman. Kan sifat bahasa adalah arbiter,
sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja bahasa Arab menurut literatur yang saya baca adalah bahasa yang paling logis di antara bahasa-bahasa lainnya. Buku tersebut saya ingat pengarangnya adalah Dr. Syah-Khalid Nasution dalam bukunya Linguistik Arab. Nah, jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling logis di dunia. Kalau ini menarik untuk kita jadikan penelitian, mungkin teman-teman membandingkan berbagai bahasa dari aspek logisnya. Nah, baik. Saya kira itu untuk penjelasan dalam bab al-awwal. Selanjutnya teman-teman saya berikan tugas untuk dikerjakan, ditulis tasrifannya, lalu terjemahannya. Nah, dalam menerjemahkan itu, ini merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk melatih diri, memilih diksi yang paling mewakili kata yang sudah kalian tasrifkan. Demikian, ma'an najah, selamat mengerjakan. Barakallahu fikum wa zadakallahu ilman wa hirsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.